Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus Raja Alam Raya. Tuhanku Yesus Raja Alam Raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Puji Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 93 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sekali lagi Mazmur pasal 93 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, iya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyinya, hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan pada renungan kita hanya sampai 5 ayat saja, yaitu ayat 1 sampai ayat yang kelima saja. Jemaat ini berkati Tuhan. Saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu sesuai dengan judul perikop yang ada dalam Alkitab, yaitu Tuhan Raja yang kekal. Sekali lagi tema kita yaitu Tuhan Raja yang kekal. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang Raja. Kita tahu berbicara tentang Raja berarti dia memiliki posisi yang sangat tinggi, memiliki posisi yang sangat besar dalam suatu bangsa dan suatu negara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau saya katakan tadi tema kita adalah Tuhan Raja yang kekal. Kalau kita melihat raja di dalam dunia ini, ketika dia sudah menjabat, mungkin dia menjabat melalui dari keturunan dari ayahnya, kemudian jabatannya itu dijatuhkan kepada anaknya, kemudian setelah itu ketika ayah sudah meninggal, jabatan raja itu diturunkan kepada anaknya sendiri, anak kandungnya, atau mungkin tidak ada anak kandungnya, dialihkan kepada orang lain. Nah, kalau raja di dalam dunia ini tidaklah kekal. Ketika contohnya dia sudah meninggal, dia tidak akan bisa lagi memerintah untuk selama-lamanya atas kerajaannya atau atas bangsanya. Ketika dia sudah tua, pasti akan ada orang lain yang akan mengambil jabatan raja itu. Namun berbeda dengan Tuhan kita. Dikatakan Tuhan adalah Raja yang kekal. Kekal berarti tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah ada yang menggantikan posisi Tuhan sebagai Raja. Itu perlu kita ketahui dan perlu kita camkan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dia adalah Raja semesta alam. Dia adalah Raja bagi bangsa-bangsa. Dia adalah Raja di atas segala raja. Namanya kekal untuk selama-lamanya. Kekuasaannya kekal untuk selama-lamanya. Dan tidak ada satu orang pun yang sanggup mengubah posisi Tuhan sebagai Raja yang kekal. Sekalipun kita melihat ada orang hebat yang besar yang memiliki kekuasaan di dalam semua seisi dunia ini, ada manusia kita lihat yang mungkin dia berkuasa, namun kuasa Tuhan lebih besar dari segala. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita melihat raja yang ada di dalam dunia atau dalam suatu negara,
Dia mungkin hanya bisa mampu memerintah orang untuk melakukan ini supaya melakukan pembangunan kota yang harusnya maju, harusnya seperti ini. Semua mungkin bisa diperbarui oleh raja yang dalam dunia. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, Tuhan adalah raja yang kekal. Dikatakan dialah yang telah menegakkan dunia ini. Bayangkan dunia yang ditegakkan oleh Tuhan, yaitu raja yang kekal. Apa yang perlu kita ragukan lagi dalam mengikuti dia? Kalau dia sudah raja yang kekal untuk selama-lamanya, siapa lagi yang kita percaya selain daripada dia? Firman Tuhan katakan Tuhan raja yang kekal. Berarti tidak akan ada lagi raja yang menggantikan dia, Allah lain yang menggantikan dia. Namun manusia tidak pernah menyadari ini. Tapi manusia terkadang melupakan ini. Terkadang berpikir bahwa Tuhan itu tidak bekerja, Tuhan itu tidak melihat, Tuhan itu tidak tahu. Terkadang manusia pikirkan itu. Karena apa? Karena manusia hanya bisa melihat, atau manusia bisa percaya kalau dia sudah melihat mukjizat itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan adalah raja yang kekal. Berarti posisinya tidak akan pernah digantikan oleh siapapun. Dikatakan di ayat yang kedua, tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Artinya tidak pernah ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Kemudian sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Dikatakan sungai-sungai mengeluarkan suara besar, sungai-sungai kemudian menghempaskan bunyi. Namun tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan. Hanya yang lebih hebat Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemudian peraturan sangat teguh. Dikatakan peraturan Tuhan dari dulu sampai sekarang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan tidak pernah berubah peraturannya. Tidak pernah dihapuskan dia peraturan itu. Peraturan itu tetap dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kebenaran tetap kebenaran, dosa tetap dosa. Oleh karena itu, mungkin peraturan di dalam suatu negara, dalam suatu kota, ataupun dalam suatu pemerintahan, mungkin ketika pergantian pemimpin atau pergantian raja, pasti peraturannya berubah. Namun Tuhan tidak, karena dia adalah kekal juga, dan peraturannya juga tidak akan pernah berubah, dan tidak akan pernah ada yang menggantikan posisi dia sebagai raja yang kekal. Kemudian dikatakan daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Kemudian dikatakan tadi peraturanmu sangat teguh, baitmu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Dikatakan karena peraturannya yang sangat teguh, dia dikatakan baitmu layak kudus. Karena apa? Karena memang dialah raja di atas segala raja. Dialah yang layak menerima kekudusan itu. Dialah layak menerima pujian itu. Oleh karena itu jemaat Tuhan, saya mau ingatkan bagi kita semua pada hari ini, Tuhan adalah raja yang kekal. Tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita bimbang. Berjalan terus dalam terang kasih Tuhan, percaya terus kepadanya, maka kita akan melihat dia bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sungguh luar biasa mengajarkan kami supaya kami memahami bahwa Tuhan adalah raja yang kekal. Bapa, materikan firman dan tolong kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.